Selamat pagi, bagaimana kabar kamu pagi ini? Pada pagi hari ini adalah jam pelajaran prakarya. Bab 1, kita akan mempelajari kerajinan bahan keras. Kerajinan dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan keseharian, namun juga dapat digunakan sebagai kepentingan ritual. Pada kelas 8 telah dipelajari produk kerajinan yang terbuat dari bahan limbah keras organik dan anorganik. Apakah kamu telah mendapatkan pengalaman yang banyak mengenai kerajinan dari bahan limbah keras? Kali ini kita akan mengetahui lebih banyak mengenai bahan keras yang bukan berasal dari limbah. Pada kelas 9, kamu akan mempelajari produk kerajinan bahan keras alam dan buatan. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari kekayaan alam yang ada di daratan dan lautan. Bahan material alam untuk kerajinan ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari hutan Indonesia. Sedangkan bahan material buatan yang bisa dimanfaatkan adalah kaleng dan kaca. Indonesia kaya akan budaya. Benda-benda kerajinan sebagai hasil budaya daerah dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya Nusantara. Berbagai macam jenis produk kerajinan dari bahan keras alam sangat banyak dan bervariasi. Namun, kerajinan yang terbuat dari bahan keras buatan jumlahnya masih terbatas. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya bisa berupa teknik ukir, teknik anyam, teknik potong sambung, teknik lukis, dan berbagai teknik lainnya. Prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi 1. Keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan sudah kamu pelajari sejak semester kelas 7, yaitu dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan seperti bahan lunak, bahan limbah, dan yang sekarang dipelajari yaitu bahan keras. Beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilah menjadi 1. Produk dengan nilai fungsional. Contohnya, kerajinan keranjang rotan. 2. Produk dengan nilai informatif. Contohnya, kerajinan pin kaleng. 3. Produk dengan nilai simbolik. Contohnya, kerajinan lukis kaca. 4. Produk dengan nilai prestis atau wibawa. Contohnya, kerajinan tas kulit. 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah 1. Faktor teknis, meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. 2. Faktor ekonomis, meliputi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut.
3. Faktor ergonomis, meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. 4. Faktor sains dan teknologi, meliputi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, dan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan juga teknologi. 5. Faktor estetika, meliputi menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian garapannya rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, dan kesan atau gugahan yang ditampilkan. 6. Faktor kondisi lingkungan, meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Perajin bahan keras alam meski produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, namun keberadaannya semakin menipis. Hal ini dikarenakan bahan alam lebih sulit untuk didapat, sementara bahan keras buatan lebih dapat berkembang, mengingat daya jualnya tinggi, dikarenakan lebih praktis dan ekonomis. Tentunya jika dipelajari dengan baik, maka akan dapat dihasilkan pekarya baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, bahan keras alam. Adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya kecil, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. 2. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan lainnya. Kaleng berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah, sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Keragaman bahan keras tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Yang merupakan ciri-ciri dari bahan keras. Pertama, bahan keras alam adalah bahan yang berasal dari sumber daya alam hutan, bumi, dan lautan yang bersifat keras. Contoh pertama, kayu. Terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia. Ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Contoh kedua, bambu. Batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Contoh ketiga, rotan. Batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 cm, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. 2. Bahan keras buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Contoh pertama, kaca. Kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhan.
Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Contoh kedua, logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, dan ada yang kemerahan atau kecoklatan, juga ada yang berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis juga ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Tugas hari ini, buka buku paket BOS Prakarya halaman 12, ada lembar kerja LK2, kerjakan secara individu. Buat dengan 3 contoh pada nilai produk kerajinan bahan keras. Kerjakan di buku tulis dan secara individu. Buat tabel sesuai seperti contoh di buku paket. Buat minimal 3 nilai produk kerajinan bahan keras. Contohnya, kerjakan selain dari yang dicontoh. Tugas dikumpulkan paling lambat. Bagi siswa yang tidak bisa mengumpulkan tugas di link karena sudah ditutup, masih bisa mengumpulkan melalui email. Namun, ada pengurangan nilai bagi siswa yang terlambat mengumpulkan tugasnya. Untuk lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Vivi di WhatsApp. Jam pelajaran hari ini selesai. Sampai jumpa lagi di jam pelajaran berikutnya.